Berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bersama mengenai perkembangan teori atom. Sebelumnya, ada pertanyaan. Apa yang terjadi jika besi dipotong menjadi bagian yang terkecil? Atau sepotong kayu yang dipotong menjadi kecil-kecil? Tentu yang kita peroleh adalah serbuk-serbuk besi yang sangat kecil atau serbuk-serbuk kayu yang kecil. Seperti itulah semua zat yang ada di dunia yang tersusun atas partikel-partikel kecil. Oleh para ilmuwan, partikel kecil tersebut dinamakan dengan atom. Konsep atom yang pertama kali dikemukakan oleh Demokritus, seorang filosof Yunani pada abad ke-5. Demokritus mengatakan bahwa atom adalah bagian terkecil dari suatu materi yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Atau dia mengatakan teorinya sebagai teori diskontinu. Kemudian, teori ini pun disanggah oleh seorang filosof Yunani juga yang bernama Aristoteles pada abad ke-4. Aristoteles mengatakan bahwa atom itu adalah materi yang dapat dibagi terus-menerus sampai tak terhingga. Teorinya dinamakan sebagai teori kontinu. Kedua teori tersebut bertahan sampai ribuan tahun. Kemudian, pencetus teori atom modern pertama kali adalah Dalton tahun 1803 sampai dengan 1808. Dalton menggambarkan model atomnya seperti bola pejal. Kemudian dia juga menghasilkan 4 postulat Dalton. Yang pertama, bahwa materi terdiri atas partikel-partikel kecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi dan disebut sebagai atom. Postulat yang kedua, atom-atom suatu unsur sama dalam segala hal, tetapi berbeda dari atom-atom unsur lain. Sedangkan postulat yang ketiga adalah dalam reaksi kimia terjadi penggabungan atau pemisahan dan penataan ulang atom-atom dari satu komposisi ke komposisi lain. Sedangkan postulat yang keempat, Dalton mengatakan bahwa atom-atom dapat bergabung satu sama lain secara kimia, membentuk molekul dengan perbandingan sederhana. Nah, model atom Dalton ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga model atom Dalton ini disempurnakan oleh ilmuwan lain, yaitu J.J. Thomson tahun 1897. Sebelum menemukan model atom, J.J. Thomson terlebih dahulu menemukan elektron dengan percobaan menggunakan tabung sinar katoda. Jadi, pada percobaan ini, Thomson menggunakan tabung sinar katoda yang dialiri dengan tegangan yang sangat tinggi, sehingga pada katodanya terpancar sinar katoda yang mengarah ke anoda. Ketika didekatkan dengan kutub positif dan negatif, ternyata sinar tersebut berbelok arah menuju ke kutub positif. Sehingga Thomson menyimpulkan bahwa sinar katoda adalah berkas partikel yang bermuatan negatif atau elektron yang ada dalam setiap materi. Karena penemuan elektron ini, maka Thomson menemukan model atomnya, yaitu atom merupakan suatu materi berbentuk bola pejal bermuatan positif dan elektronnya tersebar secara merata di dalamnya, mirip seperti roti kismis. Atom ini bersifat netral karena jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif.
Tentunya model atom Thomson ini juga punya kelemahan sehingga ada tokoh lain yang menyempurnakannya. Tokoh berikutnya adalah Rutherford tahun 1911. Sama halnya dengan Thomson, Rutherford terlebih dahulu menemukan eksperimen dengan menggunakan penembakan lempeng emas dan menggunakan partikel alfa. Bersama dua asistennya, Hans Geiger dan Ernest Marden, Rutherford dapat melakukan percobaan dengan menembaki lempeng emas dengan menggunakan partikel alfa. Ketika sinar partikel alfa ditembakkan pada lempeng emas, ternyata sinar tersebut ada yang terus bergerak lurus, ada juga sinar yang dipantulkan, dan ada sinar yang dibelokkan. Rutherford membuat kesimpulannya dari percobaan ini adalah yang pertama, sebagian besar partikel alfa dapat menembus plat karena melalui ruang hampa. Yang kedua, partikel alfa akan dipantulkan karena menabrak sesuatu bagian yang sangat padat atau masif dalam atom yang disebut sebagai inti atom. Yang ketiga, partikel alfa akan dibelokkan karena muatannya sama atau sejenis dengan muatan inti atom yang bermuatan positif. Karena sinar alfa bermuatan positif dan inti atom bermuatan positif, maka saling tolak-menolak. Kemudian, karena dia sudah menemukan inti atom, maka Rutherford menyimpulkan model atomnya sebagai berikut, bahwa atom tersusun atas inti atom yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif. Sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong yang masanya berpusat pada inti atom. Oleh karena itu, atom bersifat netral, maka jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Model atom Rutherford ada inti atom, kemudian elektron yang mengelilinginya yang berada pada orbit. Tentu model atomnya Rutherford ini belum sempurna. Kemudian tokoh lain lagi menyempurnakannya, yaitu Niels Bohr tahun 1913. Niels Bohr memberikan 4 postulat, postulat Niels Bohr. Yang pertama, dalam mengelilingi inti atom, elektron berada pada kulit atau lintasan tertentu. Yang kedua, selama elektron berada pada lintasan stasioner tertentu, energi elektron tetap sehingga tidak ada energi yang diemisikan atau diserap. Postulat yang ketiga, elektron dapat beralih dari satu kulit ke kulit yang lain dengan besarnya energi yang terlibat sama dengan persamaan Planck. Delta E sama dengan H. Sedangkan postulat yang terakhir dari Niels Bohr yaitu dia mengatakan bahwa lintasan stasioner elektron memiliki momentum sudut. Dari keempat postulat ini, model atomnya Niels Bohr adalah bahwa model atom Niels Bohr ada inti atom yang terdiri dari proton dan neutron, dikelilingi oleh elektron pada lintasan tertentu yang disebut sebagai kulit. Ada lintasan pertama, lintasan kedua, lintasan ketiga, dan seterusnya. Tentu model ini belum sepenuhnya sempurna. Kemudian ada model teori atom yang berikutnya, yaitu mekanika kuantum. Mekanika kuantum ini digagas oleh 3 tokoh. Tokoh yang pertama adalah Louis de Broglie tahun 1923 yang mengatakan bahwa elektron dalam atom dapat dipandang sebagai partikel dan gelombang. Tokoh yang kedua adalah Erwin Schrödinger tahun 1926 yang mengatakan bahwa persamaan gelombang dalam atom. Tokoh yang ketiga
dalam mekanika kuantum adalah Werner Heisenberg tahun 1927 yang menyatakan asas ketidakpastian posisi elektron. Maka dari ketiga ini menyimpulkan model atom mekanika kuantum sebagai berikut. Model atom mekanika kuantum bentuknya adalah seperti awan elektron. Di bagian tengahnya ada inti atom. Karena posisi elektron tidak bisa ditentukan dengan pasti, maka muncullah asas ketidakpastian posisi elektron. Yang bisa ditentukan adalah daerah dengan peluang terbesar untuk menemukan elektron yang disebut sebagai orbital. Sehingga bisa dikatakan bahwa satu kulit tersusun dari subkulit-subkulit. Satu subkulit tersusun dari orbital-orbital. Satu orbital menampung maksimal 2 elektron. Untuk membahas lebih lanjut mengenai teori mekanika kuantum, kita akan bahas pada pertemuan di video berikutnya. Terima kasih.